Jangan kamu mengikuti yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Maksudnya tidak ada ilmu. Tidak ada pengetahuan berarti tidak punya ilmu. Kamu tidak tahu ilmunya kok melakukan seperti itu. Pendengaranmu, penglihatanmu, hati, pemahamanmu nanti ditanya oleh Allah. Ya, kamu melakukan begitu mendengar keterangannya siapa? Melihat prakteknya siapa? Memahami ajarannya siapa? Itu nanti ditanya oleh Allah. Nah, maka kita berusaha ibadah itu yang kita sudah tahu ilmunya. Kita kaji dulu. Nah, kalau yang dahulu kita melakukan perbuatan tanpa dasar ilmu, setelah kita ngaji, oh ternyata betul ini, kita teruskan. Sekarang didasari ilmu, ternyata benar, kita teruskan. Oh ternyata ini belum saya tahu ilmunya, berhenti dulu. Dikaji, nanti kalau sudah dapat ilmu teruskan lagi, lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kami masih setia bersama Anda untuk mendengarkan ceramah kenangan bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino dalam acara pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewariskan kita Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila berpegang teguh keduanya maka selamatlah kita. Ini juga berarti ketika beribadah atau melakukan amalan harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Namun kenyataannya banyak saudara kita yang melakukan amalan dengan harapan mendapatkan pahala yang berlimpah tetapi Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan itu. Hal inilah yang kita sebut hanya berdasarkan angan-angan, berdasarkan perkiraan manusia saja. Sebenarnya kalau kita mau menyadari, di dalam Islam itu sudah jelas semua ibadah ada dalilnya, tetapi manusialah yang membuat tambahan sendiri akhirnya yang tadinya mudah menjadi susah. Itulah para pemirsa, untuk itu sebaiknya kita dengarkan nasihat dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Segera kamu berserah diri pada Allah, sebelum datang azab kepadamu, kemudian tidak ditolong, hanya sebelum mati. Sebelum mati, segera kamu berserah diri pada Allah. Jangan ditunda-tunda. Karena kematian itu kita nggak tahu kapan datangnya. Ya, baru saya akan tobat besok kalau sudah tua. Oh, sudah tobat kalau sudah umur sekian. Lagi muni ngono sesuk mati. Ya. Maka segera bertaubat, berserah diri kepada Allah. Ya, sebelum mati. Cara berserah diri bagaimana? Ayat berikutnya tadi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadari. Ya. Caranya bagaimana? Ikuti sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu. Yang diturunkan Allah kepada kita apa? Al-Quran. Jadi ikuti sebaik-baiknya Al-Quran. Nah, jangan ditunda-tunda. Sebelum kamu mati, cara bertobat menyesali dosa-dosamu itu berserah diri pada Allah, mengikuti sepenuhnya apa yang diturunkan oleh Allah, maksudnya Al-Quran. Ya, maka duru ma kitabillahi haitsumadaro, kata Nabi gitu. Ikuti Quran, kemana Quran itu membawa kamu, ikuti. Jadi kalau kamu ingin bertobat dari dosa, disuruh mengikuti Quran, ya apa yang dikatakan Quran itu diikuti, sekalipun tidak cocok atau tidak menjadi kebiasaan di masyarakatnya. Nah kalau ikuti Quran di sini itu tidak umum kok. Umumnya di sini ya begini, begitu, begini, begitu. Nah maka itu kalau kamu ikuti Quran, konsekuensinya berani tinggalkan mengikuti kebanyakan orang itu ditinggalkan. Karena Allah juga mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Ya, kalau kamu cara beragama itu hanya mengikuti umumnya orang, kamu akan tersesat dari jalan Allah. Ya, karena umumnya orang itu ya tanpa dasar kebenaran, hanya berdasarkan kira-kira. Barangkali mbok menawa ngene iki ganjarane gede mbok menawa. Ya. Ya, coba dibaca ayatnya. Ini bukan omongan saya, Allah mengatakan itu. Surat Al-An'am, nama surat 6 ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun.
Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Nah, jadi beragama itu jangan mengikuti kira-kira. Persangkaan itu maksudnya perkiraan. Kira-kira nek ngene iki apik, kira-kira nek ini ganjarannya gede. Loh, agama kok kira-kira itu wae. Padahal pahala yang datang dari Allah itu sudah ditentukan. Coba dibaca surat An-Nisa 123. Ya, dicamkan apa yang saya katakan ayat-ayat tadi dicamkan. Nanti di rumah dibaca lagi, direnungkan. Aku kok mocong ini, saya berbuat ini kira-kira ganjarannya gede. Agama kok kira-kira itu gimana? Padahal agama Islam itu sudah menjelaskan iya, tidak, benar, salah. Kafir, iman, itu jelas sekali. Tidak ada kira-kira, itu enggak ada. Nah kok agama kok dasar kira-kira. Lelek ya apa tuh kira-kira ngene kira ya apik. Kalau kita mengatakan baik buruk untuk agama itu jangan menurut akal kita sendiri, tapi baik buruk itu menurut Allah. Kalau itu baik tentu dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau itu tidak dicontohkan Rasulullah, ya tidak baik. Ya. Kalau ada sesuatu yang baik kok tidak dicontohkan Rasulullah, ya berarti kita merasa lebih pintar dari Rasulullah. Apa yang ini Rasulullah tak nglakoni gitu. Nah, jadi seolah-olah Allah bodoh, Rasulullah bodoh tuh, tidak tahu yang baik, malah pintar kita kan? Ya, maka Nabi mengatakan man amala amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, tegas Nabi. Siapa melakukan perbuatan ibadah yang tidak aku perintahkan, raddun, ditolak. Jadi jangan sok kepinteran ngungkuli pintere Rasulullah, ditolak. Jadi jangan mengira-ira saya baca ini, saya ini dah ganjarannya sekian. Coba dibaca ayatnya tadi. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Nah, diulang lagi. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Ya, sekali lagi. Ya ben ngerti, jadi aja kowe nggawe cara-cara dhewe terus diitung ganjarane dhewe. Oh ngene, oh ganjarane semene, oh ngene ganjar. Itu terangkan Allah itu. Baca sekali lagi. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Terus? Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Jelas kan? Jadi jangan kita membuat angan-angan sendiri, merekayasa sendiri, membuat amalan-amalan terus dihitung ganjarannya sekian. Ganjarannya sekian. Jangan menurut angan-anganmu dan angan-angan kitab. Pahala yang mendatangkan amalan yang mendatangkan pahala itu sudah dituntunkan oleh Nabi. Maka berulang kali saya katakan setiap muslim termasuk kita harus yakin. Tata cara yang paling mengerti mendekatkan diri kepada Allah siapa? Rasulullah. Ya, cara mendekatkan diri kepada Allah yang diterima oleh Allah itu Rasulullah. Ya, maka Allah mengangkat Rasulullah menjadi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Perilaku kehidupan Rasulullah itu ya menjadi suri teladan. Maka kita ikuti beliau. Jangan ikuti saya. Jangan ikuti manusia-manusia seperti saya, tapi ikuti Rasulullah. Ya. Walaupun ustaz jangan diikuti. Ya. Ikuti itu Rasulullah. Nah, kalau saya menyampaikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah,
kemudian diikuti bukan berarti mengikuti saya, berarti mengikuti Rasulullah. Maka di dalam Islam itu baik ustadz atau ya yang mengikuti sama kewajibannya. Sama. Maka jangan mengangan-angan ganjaran. Amal yang mendatangkan ganjaran itu sudah ditentukan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah. Amal yang mendatangkan dosa itu juga sudah ditunjukkan. Ya, setiap amalan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak diamalkan oleh para sahabat Nabi, jangan mengharapkan pahalanya. Rasulullah sudah mengatakan bahwa raddun, kalau itu ibadah yang tidak dicontohkan Rasulullah berarti ibadah yang baru. Zaman dulu tidak ada, sekarang ada, itu baru. Ibadah model baru. Ya kan? Nah, ibadah model baru itu kata Rasulullah, ya, syarul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek ibadah itu yang diada-adakan. Zaman Nabi tidak ada, diadakan. Itu sejelek-jeleknya. Kullu muhdatsatin bid'atun. Setiap ibadah yang baru itu bid'ah. Bid'ah meneh. Lawang menghadis Nabi begitu mau saya katakan gimana? Ya. Nah dibacut ke kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Maka dengan hadis itu kita bukan menuding orang lain, koreksi pada diri kita sendiri. Karena ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah termasuk bid'ah, saya akan berusaha jangan sampai saya melakukan ibadah yang saya belum tahu itu contoh dari Rasulullah. Ya, kita berusaha. Ya, padahal Rasulullah mengatakan setiap ibadah yang bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat tempatnya di neraka. Maka jangan kita melakukan perbuatan ibadah bid'ah kok menggagas pahalanya. Ya dah, pahalanya sekian, nggak ada pahalanya. Maka cara beragama di dalam surat Al-An'am tadi ya 116, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu cara beragamanya mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, umumnya kamu tersesat dari jalan Allah. Mengapa? Iya tabi'una illa dhanna. Karena kebanyakan manusia itu hanya dzon, kira-kira tadi. Sampai pahala pun dikira-kira kok. Oh begini kira-kira ganjarannya sekian loh, kira-kira. Ya. Padahal agama kita itu jelas, yang halal jelas, yang haram jelas. Ya, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, semua itu bayin. Dan Quran menunjukkan yang hak dan yang batil secara bayin. Quran itu secara bayin, menunjukkan hak dan batil. Tidak ada yang abu-abu. Oh iki rodok bener, rodok salah, nggak ada. Ya, yang salah-salah, yang benar-benar. Nah disitulah hebatnya Al-Quran itu. Maka kalau orang Islam mengerti, ya, mengerti tuntunan Al-Quran, mengerti tuntunan Rasulullah, itu sudah bahagia orang hidup itu. Ibaratnya orang mau berjalan itu tahu tuntunannya. Nah orang mau berjalan tidak tahu arah kemana, bagaimana kita akan bisa selamat? Wong arahnya aja tidak tahu. Itu maka penting sekali kita ya, jangan ikuti orang-orang ya sekedar mengikuti saja. Sebab apa? Kalau kita mengikuti orang tanpa dasar Quran dan Sunnah Nabi, kita sudah meleset dari apa yang diwariskan Nabi. Nabi hanya mewariskan Quran dan Sunnah. Adapun orang ada mengatakan, lah Quran itu kan masih wungkul. Wis ben orang mengatakan begitu. Tapi Allah sendiri mengatakan Quran itu diturunkan oleh Allah dengan terperinci. Nah, coba. Kalau orang mengatakan wungkul, orang itu ditelan gitu aja. Allah mengatakan terperinci. Kamu percaya kepada orang atau percaya pada Allah? Dan dibaca surat Al-An'am itu 114. Surat Al-An'am, nama surat 6, ayat 114. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqqi fala takunanna minal mumtarin.
Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah? Padahal dialah yang telah menurunkan kitab, yakni Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Terperinci. Ora global ora, terperinci. Patut kamu mengambil suatu keputusan selain Allah, sedang Allah telah membuat Al-Quran ini secara terperinci diturunkan kepadamu. Terus? Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Fala takunana minal mumtarin. Jangan kamu ragu terhadap kebenaran Al-Quran ini. Sejak ayat 2 surat Al-Baqarah sudah diterangkan Al-Quran itu la raiba fih. Masa ditunjukkan Al-Quran yang la raiba fih, diturunkan dengan terperinci, masih ragu-ragu dengan mendengar kata manusia. Al-Quran itu tidak bisa dikaji, tidak bisa diikuti karena itu masih turun secara global. Ibaratnya makanan tuh orang enek bumbune. Al-Quran harus bumboni apa? Kalau Quran masih butuh bumbu itu berarti belum sempurna. Ya enggak? Quran itu tinggal kita terima, kita kaji, maka kalau kamu bertobat, ya tadi dikatakan oleh Allah, berserah dirilah kamu kepada Allah dengan cara mengikuti Al-Quran itu secara sebaik-baiknya. Mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu sebaik-baiknya. Udah, ikuti Quran sebaik-baiknya. Terima tobat kita oleh Allah. Jangan hanya ikut don-don saja. Ikut kata orang begini, oh ini katanya begini. Agama tidak ada katanya-katanya. Tapi Qur'annya begini, hadisnya begini gitu loh. Jangan katanya. Kalau katanya itu sesuatu yang belum bisa dipegang. Ya. Kalau Al-Quran jelas. Ya, tidak diragukan. Kalau hadis Nabi yang sahih jelas kebenarannya juga. Nah, kalau hanya kata manusia, kata ustadz, jangan. Jangan dipegang. Maka dari itu, ya, kalau kita tadi bacakan hadis tentang yang menerangkan ibadah itu jangan turut angan-angan. Ganjaran itu jangan turut angan-anganmu sendiri, angan-angan ahli kitab. Kemudian kamu menghitung-hitung ganjaran yang kamu buat-buat sendiri. Atau kamu berprasangka tentang agama ini. Ya, itu keliru. Karena agama sudah jelas. Apa itu? Patokannya itu sudah jelas. Jangan don. Jangan ikuti don kira-kira. Ya, maka dikatakan iyyatabiuna illa dzanna. Banyakan mereka itu hanya prasangka-prasangka saja. Wa inhum illa yakhrusun, dan kebanyakan mereka hanya berbuat dusta kepada Allah. Ya, ini jangan diikuti semacam itu. Karena Rasulullah telah menunjukkan yang diwariskan kita ya kepada kita itu jelas Quran dan Sunnah. Qurannya sudah jelas, hadisnya pun jelas. Apalagi yang kita cari? Apalagi yang kita cari? Nah, maka kalau ngaji Quran, ya, nanti akan ketemu. Ngaji hadis kita ketemu. Ibadah-ibadah yang berpahala, ibadah-ibadah yang bid'ah ketemu. Kalau kita bicara masalah ibadah bid'ah, bukan berarti kita itu membid'ah-bid'ahkan orang lain. Ya. Tapi supaya kita itu mengerti, oh ibadah bid'ah itu ini, ibadah sunnah itu ini. Kalau sudah mengerti terus bagaimana? Ya. Kita pilih, jangan sampai saya melakukan ibadah yang bid'ah. Ya. Kalau kita melakukan ibadah yang bid'ah, pas ngitung-ngitung ganjaran, tempatnya di neraka. Kita bukan nuduh orang lain, kita sendiri. Jadi ngaji itu asalnya tidak ngerti, untuk menjadi mengerti, dan mengerti diamalkan untuk dirinya sendiri. Jadi sebelum ngaji amalan-amalan bid'ah dilakukan enggak? Ya. Setelah ngerti ya nekat. Nah, maka mengapa kamu dulu begini mau, sekarang saya kok tidak mau setelah ngaji? Dulu saya belum tahu. Setelah saya tahu, ternyata yang saya amalkan itu tanpa dasar, ya sudah saya berhenti. Nah, perkara kamu mau nekat silahkan, saya tidak untuk kamu, untuk saya aja kok. Kewajiban saya untuk diri saya sendiri, terus perintah Allah jaga keluargamu, wa anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga dirimu, jaga keluargamu. Jangan tersentuh api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Adapun orang lain misalnya saya masih suka bid'ah-bid'ah biar
Tempatnya di neraka ora apa-apa, ya silakan. Mau neraka ya entuk mbok pilih kok ya. Kalau ada orang memilih jalan neraka, jangan kita ya sakit hati, biarkan saja itu pilihan mereka. Kalau kita memilih jalan ke neraka, ya silakan. Ini majelismu dibuka ilmunya. Ini loh jalan ke neraka. Kalau kamu mau beribadah akhirnya masuk neraka, kerjakan ibadah-ibadah yang bid'ah-bid'ah ini. Tapi kalau kamu ingin masuk surga, kerjakan amalan-amalan ibadah yang menurut sunnah Rasulullah. Maka diantarakan ditekankan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, itu Quran, bukan dari ustaz tapi Quran. Jangan kamu lakukan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Loh, apa Quran itu mengatakan ibadah? Coba dibaca ayatnya. Ya. Surat Bani Israil 36 itu. Surat Al-Isra nomor 117 ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Ya, jangan kamu mengikuti yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Maksudnya tidak ada ilmu. Tidak ada pengetahuan berarti tidak punya ilmu. Kamu tidak tahu ilmunya kok melakukan seperti itu. Pendengaranmu, penglihatanmu, hati, pemahamanmu nanti ditanya oleh Allah. Ya, kamu melakukan begitu mendengar keterangannya siapa? Melihat prakteknya siapa? Memahami ajarannya siapa? Itu nanti ditanya oleh Allah. Nah, maka kita berusaha ibadah itu yang kita sudah tahu ilmunya, kita kaji dulu. Nah, kalau yang dahulu-dahulu kita melakukan perbuatan tanpa dasar ilmu, setelah kita ngaji, oh ternyata betul ini, kita teruskan. Sekarang didasari ilmu, ternyata benar, kita teruskan. Oh ternyata ini belum saya tahu ilmunya, berhenti dulu, dikaji. Nanti kalau sudah dapat ilmu, teruskan lagi. Lah gitu. Kita bukan mengoreksi orang lain, sudah berarti saya contohkan kan. Kalau kita melakukan berdasarkan ilmu, ternyata ada saudara kita melakukan yang berbeda dengan kita, itu pun tidak boleh menyalahkan kok. Ya, mungkin dia sudah tahu ilmunya, saya yang belum tahu, gitu loh. Sudah saya contohkan toh, ada orang sholat tanpa sedekap, masih ingat? Nah, saudara pernah tahu? Pernah apa kandane? Nah, ya, kalau saya melihat langsung sudah, jejer orang itu sudah. Kalau sudah mungkin lihat TV nanti ada. Atau ya, lihat TV kalau pas Tarwih Ramadan itu. Atau lah. Kalau saya haji juga waktu kita umrah kemarin ya jejer. Orang sholat itu tanpa sedekap. Ya nah? Nah kalau kita sholat pakai sedekap, karena ilmu yang saya ketahui, sholat itu pakai sedekap seperti yang kita lakukan. Sekarang kita menemukan orang sholat tanpa sedekap babar pisan. Kita apa nyalahkan? Tidak. Tapi ayat ini jangan kamu mengikuti yang kamu belum tahu ilmunya. Biar dia sholat tanpa sedekap, kita tidak ikut karena tidak tahu ilmunya. Nah, tapi bagi mereka yang melakukan, mungkin sudah tahu bahwa Nabi pernah sholat tanpa sedekap. Lah itu hanya orang berilmu itu seperti itu, tidak mudah marah, lu sholat orang sedekap, sing bener iki kaya aku. Nah, terus seolah-olah akunya yang bener. Belum tentu. Kita yakin yang kita tahu ilmu itu, ini sholat itu harus pakai sedekap seperti yang kita lakukan biasa. Ada saudara sholat tanpa sedekap, mungkin dia sudah tahu ilmunya, saya yang belum tahu. Tapi sholat tanpa sedekap, kita enak, saya kepingin melakukan seperti itu, tanya dulu ilmunya. Kalau sudah ditunjukkan ilmunya, oh gini loh hadisnya, Nabi sholat tidak sedekap itu pernah. Oh kalau hadisnya soke, ya sesuk saya tak mulai ya, atau sholat orang sedekap, koncoku sing urung ngerti tak kandhanane, gitu loh. Jadi berdasarkan ilmu. Mereka berhaji itu mulai ya. Omor kancane biasanya sholat sedekap terus ora. Allahu Akbar. Ditekoni kancane, loh kamu sekarang sholat tidak pakai sedekap. Sholat tidak sedekap itu ya boleh. Saya di Arab tuh banyak orang tidak sedekap. Nah kamu belum pernah haji, kamu belum tahu. Maka setelah saya haji itu tambah ilmu. Di sana ada sholat tuh tanpa sedekap banyak.
Kalau kamu sholat melihat orang tanpa sedekap terus kamu ikuti, itu bukan ilmu. Namanya kamu taklid. Ya. Nah kalau yang kamu lihat itu Nabi, betul. Yang kamu lihat orang-orang biasa seperti kita sholat tanpa sedekap kok mbok ikuti. Nah nanti kowe ketemu nang Mekah wong ora salat, wah Pak ning Mekah ya ora salat bareng. Terus kowe ya ora salat. Jangan. Nah itu juga indah. Orang ngerti ilmu itu tidak menyalahkan orang lain, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah mengikuti. Ya, saya akan melakukan yang sudah saya tahu ilmunya. Gitu kan? Pada haji juga begitu. Kalau yang kita ketahui, ya, ketika kita tawaf di Ka'bah itu, Nabi menuntunkan yang dicium itu Hajar Aswad. Tapi banyak orang mencium dinding-dinding Ka'bah itu. Ya dah, arep mencium Hajar Aswad susu-suan angel wis mencium sak kecekele ngono. Malah ana meneh sing surbane dilepas gosok-gosokane ngono terus dienggo raup ngono. Ya dah. Wis yo ndak peduli karmu ngono, hanya saya belum tahu cara seperti itu, maka saya tidak ikut-ikutan. Kalau bisa saya akan berusaha mencium Hajar Aswad, tidak bisa ya sudah jauh saja. Kalau saya bawa tongkat berarti kita bagi syarat, kalau tidak ya tidak, sudah. Yang kita ketahui ilmunya seperti itu. Nah, yang kamu lakukan itu saya belum tahu ilmunya, maka saya tidak ikut dan saya tidak menyalahkan kamu. Nah, entah. Maka ngaji ilmu itu penting. Jadi kalau kita bicara bid'ah, jangan merasa membid'ahkan orang lain. Itu juga membid'ahkan diri kita sendiri kalau kita melakukan perbuatan yang kita belum tahu tuntunannya. Kan ada toh kadang lah tersinggung, wah jangan bid'ah nyinggung aku. Orang nyinggung kowe ora. Ya, nyinggung aku dhewe barang iki lho. Nek saya melakukan perbuatan yang tidak contohkan aku, berarti saya melakukan ibadah bid'ah. Nah gitu, jangan merasa nyinggung-nyinggung. Tidak ada gini, saya tidak pernah menyinggung orang lain, tidak pernah menyinggung organisasi lain, tidak pernah nyebut orang lain, apalagi tidak. Nah, tidak pernah. Wong itu majelis ilmu, ya kita kaji pembetulan di dalam beribadah ini. Yang dulu belum tahu ilmu, sekarang kita kaji tahu ilmunya. Setelah tahu, yang dulu tanpa ilmu kita tinggalkan, kita kaji. Ya, tahu ilmunya, kita ganti amalan-amalan yang sudah berdasarkan ilmu lah gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikianlah para pemirsa semuanya, apa yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya berharap dengan memutar kembali ceramah kenangan bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino ini dapat menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.